Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan saya, Sukoso DM. Kali ini dalam rangka kegiatan Panggung Sengkuyung Ramadan 1442 Hijriah dalam segmen Kisah dan Hikmah. Pemirsa sekalian, sebagaimana kita maklumi, ada beberapa cerita, beberapa karangan dari zaman yang kuno yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada saat ini ingin saya sampaikan dua kisah yang pendek. Yang pertama kaitannya dengan pada waktu zaman Kediri, Kerajaan Kediri, sekitar abad 10-11 Masehi dulu. Ada kisah dari Jawa dan Bali, yaitu seorang janda yang bernama Calon Arang. Calon Arang memiliki satu putri yang sangat cantik bernama Ratna Menggali. Tapi sampai usia lebih dari 30 tahun, dia masih belum ada yang melamar. Karena apa? Karena Calon Arang sendiri itu dikenal sebagai seorang dukun ilmu hitam. Sehingga masyarakat rata-rata takut kalau akan melamar putrinya. Dengan demikian merasa sangat tersinggung Calon Arang ini karena putrinya tidak ada yang melamar sama sekali. Lalu dia dengan ilmu hitamnya, dia mencoba mengadakan satu upaya sumpah atau kutukan yang mengutuk semua masyarakat Jawa dan Jawa waktu itu, Bali dan Jawa waktu itu, untuk bisa mendapatkan penyakit atau sekarang bisa disebut pagebluk. Dengan ilmu itu kemudian setiap orang yang sakit meninggal sampai sangat banyak orang yang meninggal. Raja Erlangga dari Kediri waktu itu kemudian cancut tangan bagaimana caranya untuk bisa mengatasi masalah ini. Dia meminta hubungan kepada Empu Baradah. Seorang Empu Baradah ini menasihati, mengirimkan seorang muridnya juga yang bernama Empu Bahula. Empu Bahula kemudian melamar kepada Ratna Manggali untuk jadi istrinya. Setelah jadi istrinya, dinikahkan secara resmi, Calon Arang merasa bahagia dan Empu Bahula yang menjadi suami dari Ratna Manggali bersama-sama tinggal di rumah Calon Arang. Tapi diam-diam Empu Bahula sesuai dengan pesan Empu Baradah, dia mulai mengulik bagaimana rahasia ilmu hitam dari Calon Arang. Ternyata kemudian menemukan buku kitabnya, kitab mantra-mantra ilmu hitam. Akhirnya dengan secara diam-diam Empu Bahula juga menguasai ilmu hitam itu. Kemudian barulah disampaikan kepada mertuanya Calon Arang. Kemudian pada saat yang tertentu Calon Arang bisa dikalahkan. Kemudian pagebluk atau hama atau wabah yang sudah tersebar lama-lama sudah lepas, masyarakat lepas bebas. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua dari daerah Eropa, yaitu dari pertemuan antara Raja Mehmed II dengan seorang pangeran dari Rumania bernama Vlad ketiga. Karena berbagai benturan, semula Vlad ketiga dikalahkan oleh Raja Mehmed, tapi kemudian ada kemauan dia untuk mengalahkan Raja Mehmed. Suatu saat bisa berhasil, dan kemudian dari latar belakang kisah ini seorang penulis dari Inggris yang bernama Bram Stoker membalikkan kisah itu menjadi kisah yang bernama Pangeran Vlad Dracula, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang dia juga akan menghisap dengan taringnya, akan menghisap darah dari masyarakatnya. Kemudian kalau sudah digigit atau dihisap darahnya, dia akan bergalih menjadi Dracula lagi. Sehingga Dracula ini menjadi sangat luas jadinya, menjadi bencana yang sangat besar di daratan Eropa sampai ke Turki. Demikian. Kemudian masalah-masalah yang kaitannya dengan ini, kalau kita lihat baik Calon Arang maupun kisah Dracula, Pangeran Vlad, ini ternyata menunjukkan
bahwa ada nafsu angkara manusia yang luar biasa tingginya, sehingga dendam kesumatnya, dengkinya disampaikan tidak hanya kepada seseorang, tapi justru kepada seluruh masyarakat. Tentunya ini menjadi bahan renungan kita, apakah ini harus kita lakukan pada masa-masa sekarang ini, apakah tidak, bagaimanapun juga menjadi bahan renungan kita. Mudah-mudahan ke depan dendam kesumat yang seperti itu juga tentu saja tidak saja dilarang oleh agama, tapi juga dilarang oleh negara kita. Karena negara kita adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, kita lihat di lapangan pada hari-hari ini, kenapa pembunuhan juga masih sering terjadi? Kenapa terorisme, peledakan bom yang memberikan korban-korban manusia yang lain juga masih sering terjadi? Marilah kita jadikan renungan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan akan mengangkat martabat kita sebagai manusia untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang Pancasilais dan negara dan bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila pada saat ini dan akan datang. Marilah kita renungkan. Sampai jumpa pada kesempatan segmen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.